Pada video sebelumnya kita sudah mengenal user interface e-learning kita yang baru. Nah, di video ini kita akan lanjut belajar mengelola course yang kita miliki atau course yang kita ampu. Setelah kita login, kita masuk ke halaman dashboard, kemudian kita pilih course yang kita ikuti. Misalkan di sini saya memilih di course komputer grafis, kemudian klik view. Tampilan default halaman course adalah seperti ini. Bila ingin melakukan pengaturan lagi untuk tampilan course-nya, bisa mengubah dengan mengklik option yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian pilih edit settings. Nah, maka di bagian ini kita bisa melakukan beberapa pengaturan lagi sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Misalkan di sini kita ingin mengubah format dari course, tampilan course yang ada seperti tadi. Ini menggunakan topics format. Nah, jika kita ingin mengubahnya bisa saja sesuai dengan format yang sudah disediakan oleh sistem. Misalkan di sini ada tiles format, social format, single activity format. Dicoba saja satu persatu bagaimana tampilannya, disesuaikan yang manakah lebih gampang, silakan dicoba. Misalkan kita coba yang tiles format. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada beberapa pengaturan lainnya yang muncul. Misalkan kita ubah warnanya, kemudian kita ubah ikonnya. Setelah itu kita klik save and display. Nah, maka tampilannya berbeda dengan yang sebelumnya. Tampilannya seperti ini, berupa kotak-kotak seperti ini. Jika kita klik, maka akan muncul materi di bawahnya. Kita klik, materinya akan muncul di bawahnya. Kita coba kembalikan seperti settingan awal, edit settings. Kemudian kita ubah course format dengan menggunakan topics format. Untuk settingannya seperti ini kita biarkan, appearance kita biarkan. Nah, untuk file and upload kita dapat mengubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita gunakan ukuran yang tidak terlalu besar agar tidak membebani server. Di sini saya coba menggunakan 10 MB saja. Kemudian groups kita biarkan, area-nya kita biarkan, kemudian save and display. Selanjutnya kita coba untuk mengenrol siswa. Jadi ketika course itu masih baru, maka siswa harus kita masukkan dengan mengklik icon gear ini, kemudian pilih participants. Nah, untuk mengenrol kita bisa mengklik enroll user, kemudian pilih select cohort dan pilih kelas yang akan kita masukkan. Di bagian assign role kita masukkan student, pastikan di sini adalah posisinya student atau siswa. Kemudian kita klik enroll. Nah, maka siswa yang kita pilih tadi berdasarkan kelas sudah masuk ke mapel yang kita ampu. Setelah itu tugas kita belum selesai, kita harus membuat groups. Kita menuju ke page settings, kemudian groups. Nah, di sini groupsnya masih kosong. Kita klik tombol auto create groups. Nah, di bagian naming sim kita berikan nama, misalkan 12 DKV1. Di bagian group member count kita berikan angka 1. Kemudian di select member from cohort kita pilih kelas yang tadi. Misalkan 12 DKV1, maka di sini harus sama. Kita klik submit. Maka grup ini sudah otomatis terisi oleh siswa sesuai dengan kelasnya. Begitu juga dengan grup selanjutnya, kita ulangi langkah yang tadi. Nah, proses grouping sudah selesai, kita menuju ke halaman utama dari mapel kita. Dan di halaman ini terdiri dari beberapa topik atau section. Kita bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan seni kita masing-masing dalam memberikan materi kepada siswa, bagaimana caranya agar siswa dengan mudah dan tidak membingungkan ketika mengakses pembelajaran.
Kemudian yang selanjutnya dalam course ini tentunya ada presensi. Nah, cara membuat presensi, sebelumnya kita harus masuk ke mode editing atau mengaktifkan mode editing dengan mengklik tombol Turn Editing On. Nah, untuk membuat presensi misalkan kita akan menaruh form presensi itu di bagian ini. Ini coba saya hapus dulu. Untuk mengedit section atau topik bisa kita mengklik tombol ini. Kemudian kita bisa ubah namanya, misalkan di sini saya gunakan nama presensi. Untuk menambahkan presensi kita klik Add an Activity or Resource. Nah, di bagian ini kita bisa menambahkan aktivitas atau resource, entah itu materi, kuis, forum, penugasan, dan sebagainya. Kita pilih attendance untuk membuat presensi. Di bagian name kita bisa atur namanya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi. Untuk description bisa kita kosongkan. Kemudian di bagian grades kita biarkan seperti ini. Common model setting kita biarkan juga. Restrict kita biarkan. Activity completion kita ubah. Kita gunakan show activity is complete when condition are met. Kita beri tanda centang. Kemudian yang sisanya ini kita biarkan saja secara default. Kemudian save and display. Setelah itu sebelum kita menambahkan session, kita atur dulu status setnya. Kita klik di tab menu status set. Kemudian kita atur seperti ini. Setelah kita melakukan pengaturan di status set, maka kita bisa menambahkan session dengan mengklik tab menu Add Session. Nah, kemudian kita bisa menambahkan session sesuai dengan jadwal pelajaran yang kita miliki. Di bagian deskripsi kita bisa tambahkan instruksi sebagai pengingat kepada siswa. Kemudian di multiple session, jika kita ingin mengulang session ini, bisa kita atur di bagian ini dengan memberi checklist di bagian ini. Kemudian karena tanggal 7 itu hari Senin, maka kita checklist di bagian Monday. Kemudian sampai bulan apa kita akan mengulang session ini. Misalkan di bulan April. Setelah itu di bagian student recording kita klik checklist allow student to record own attendance. Setelah itu kita klik tombol add. Nah, maka session telah berhasil di-generate sesuai dengan pengaturan yang kita lakukan tadi dan siap digunakan oleh siswa untuk melakukan presensi. Kita coba kembali ke halaman utama dari Maple kita. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk melihat bagaimana tampilan di sisi siswa, kita bisa menuju ke bagian ini, kemudian switch role to, kita pilih student. Seperti apakah tampilan course kita di sisi student, maka kita klik tombol ini. Nah, maka jika kita sebagai siswa tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Siswa belum bisa melakukan presensi karena ketika presensi ini diakses belum tanggal 7 Februari 2022. Kemudian kita kembalikan ke setting guru. Kita klik ke return to my normal role. Kita ke halaman utama.
Nah, setelah itu bagaimanakah cara membuat materi di course yang kita miliki ini? Misalkan kita ingin membuatnya per bab, bisa saja misalkan di topik ini kita ubah menjadi bab 1, topik 2 bab 2, atau mungkin di topik ini KD1, KD2 dan seterusnya kita atur sesuai dengan kebutuhan kita atau seninya masing-masing. Kembali kita ke turn editing on. Misalkan di topik 1 ini adalah kita membuat materi yang pertama. Kita add an activity or resource. Kemudian pilih page. Nah, misalkan di sini materinya adalah kamera movement. Description bisa dikosongkan. Misalkan di sini saya mempunyai file dalam bentuk Word, kita copy, klik kanan copy. Kemudian kita klik kanan paste. Setelah itu di bagian appearance bisa kita atur jika kita tidak ingin menampilkan kapan terakhir kali materi ini diedit, kita bisa hilangkan tanda checklistnya. Di bagian command module setting, biarkan seperti itu. Restrict access, misalkan kita ingin memberikan restrict pada materi ini, siswa misalkan harus melakukan presensi dulu baru bisa mengakses materi ini, bisa kita atur misalkan add restriction, activity completion, kemudian aktivitas apa yang harus dilakukan siswa dulu untuk bisa mengakses materi ini. Misalkan dia harus presensi dulu, maka dipilih di sini presensi. Kemudian activity completion kita pilih yang paling akhir, kita beri tanda centang, kemudian save and display. Nah, maka materinya sudah muncul. Kita coba kembali ke halaman utama dari course. Nah, maka di sini materinya muncul. Nah, itu tadi cara mengentrol siswa dan membuat grup, membuat presensi, hingga membuat materi pada course yang kita miliki. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan belajar membuat kuis, tugas atau ulangan harian di course yang kita miliki, dan bagaimana cara melihat nilai yang sudah kita berikan atau yang sudah muncul secara otomatis. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.